salam hangat, salam bahagia, salam guru penggerak merdeka belajar. Teman-teman guru penggerak setanah air, bertemu lagi bersama saya, Galih Budiarto SPD, CGP Angkatan 1 dari SD Negeri 2 Pandanarum. Pada video ini saya akan mempraktekkan praktek coaching kepada sesama rekan guru, karena kemarin dalam pendidikan guru penggerak pada modul 2.3 itu saya dan rekan saya sudah melakukan praktek coaching bersama secara daring melalui video conference. Nah, pada kesempatan ini video tersebut akan saya unggah dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan praktek coaching ini saya menggunakan model Tirta yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Apa itu Tirta? T adalah tujuan, kemudian I adalah identifikasi, kemudian R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Nah, ini sudah saya terapkan dan semoga video ini bisa bermanfaat. Saya mengambil kasus 3 di mana rekan saya baru saja ditegur oleh kepala sekolah karena beliau ketika mengajar dan disupervisi oleh pengawas itu tidak menggunakan buku teks, sehingga ada teguran dari kepala sekolah. Berikut videonya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Waktu sebentar tidak? Saya itu mau mengajak ngobrol sebentar, Pak. Oh iya Bu, ya ada. Ya silakan Bu, coba diceritakan. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya ingin bercerita itu dengan Pak Gali. Mudah-mudahan Pak Gali itu bisa membantu saya untuk mencari solusi tentang masalah saya. Silakan Bu Ariana, ceritakan saja. Tidak perlu sungkan ya. Apa yang Bu Ariana ingin sampaikan? Begini Pak, saya sebenarnya sedang ada masalah yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Mudah-mudahan Pak Gali bisa memberikan pencerahan dan solusi ya Pak. Ya semoga Bu. Ya silakan coba Bu, diceritakan saja. Begini loh Pak, saya itu baru saja dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Oh, dipanggil kepala sekolah. Loh memangnya kenapa Bu? Coba diceritakan saja. Gini loh Pak, kemarin kelas saya kan disupervisi oleh pengawas. Nah, pengawas itu memeriksa RPP dan bahan-bahan pembelajaran lainnya. Nah, saat supervisi itu saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran, pengawas menegur saya. Tapi kan menurut saya, mengajar tanpa buku teks itu tidak masalah. Asalkan tidak menyimpang dari materi pelajaran dan kurikulum. Nah, setelah pengawas mendengar jawaban saya, pengawas tersebut merasa tersinggung atas jawaban saya. Kemudian setelah itu pengawas melaporkan saya kepada kepala sekolah. Ya jadinya tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah dan di ruangan saya ditegur. Oh, begitu. Terus kalau boleh tahu, memang apa Bu yang dikatakan oleh kepala sekolah? Tadi di ruangan kami berbicara banyak, Pak. Kemudian ya begitu. Setelah saya menyampaikan alasannya mengapa saya tidak menggunakan buku teks, kepala sekolah meminta saya untuk tetap dan selalu menggunakan buku teks saat melaksanakan pembelajaran.
dan meminta saya tidak mengulanginya pada supervisi pengawas yang akan datang. Oh, terus menurut Bu Ariana, apa tidak masalah jika mengajar tanpa menggunakan buku teks? Menurut saya sih tidak masalah ya Pak. Yang terpenting kan tidak menyimpang dari kurikulum dan materi pelajaran. Iya sih, tapi coba Bu, coba. Kalau dari segi regulasi aturan dari Kemendikbud, itu tentang penggunaan buku teks, bagaimana coba? Oh, kalau itu memang saya belum cari tahu sih Pak dasarnya. Apa begini ya Pak, sebentar saya cek dulu di Google. Mungkin nanti saya bisa menemukan informasi tentang peraturan menteri yang seperti Pak Gali sampaikan. Barangkali nanti bisa untuk klarifikasi ya Pak. Jadi kita memiliki dasar aturan yang benar. Nah, iya Bu, betul sekali. Jadi, biar kita punya aturan dan dasar yang benar, coba Bu, dicek dulu, silakan coba dicek dulu. Oh ya, sebentar ya Pak, saya cek dulu. Oh iya Pak, setelah saya cek, saya menemukan informasi. Ternyata menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, ternyata di pasal 1 disebutkan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta dikatakan layak oleh Kemendikbud. Sedangkan buku non-teks merupakan buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, itu kan berarti sudah jelas aturannya. Lalu, apa yang bisa Bu Ariana simpulkan dari aturan tersebut? Waduh, berarti saya keliru ya Pak. Ya, saya jadi merasa malu dan menyesal sekali karena sudah menyanggah saran-saran yang disampaikan pengawas. Apalagi tadi di kantor kepala sekolah saya sudah banyak menyanggah. Gini saja Bu, Ibu tidak usah malu ya. Ini buat pembelajaran saja. Nah, setelah Ibu mengetahui kebenarannya, lalu apa rencana yang akan Ibu ambil untuk mengklarifikasi hal tersebut? Hmm, bagaimana ya? Aduh, saya jadi bingung harus bagaimana ini. Ya, memang harus diklarifikasi. Tapi untuk mengklarifikasinya, siapa yang akan Ibu temui lebih dulu? Siapa ya? Mungkin sebaiknya pertama pasti menemui kepala sekolah dulu ya Pak. Betul, Bu. Jadi pertama, Ibu harus menemui kepala sekolah dulu, selaku atasan Ibu. Terus rencana kapan Ibu menemui kepala sekolah? Ya secepatnya Pak, supaya tidak terlalu lama kita miskonsepsi. Mungkin besok saya akan mencoba menemui kepala sekolah. Nah, setelah permasalahan dengan kepala sekolah sudah jelas, saya sudah meminta maaf, kemudian saya juga pasti akan menemui pengawas sekolah. Nah, bagus sekali itu Bu rencananya. Memang, memang sih lebih baik lebih cepat, secepatnya saja, agar tidak berlarut-larut, Bu. Kemudian, agar rencana Ibu berhasil, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Gini Pak, komitmen saya yang pertama itu besok saya akan menemui kepala sekolah serta menyampaikan bahwa kemarin saya telah keliru mengenai pemahaman penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Nah, setelah itu saya juga akan menemui pengawas sekolah dan akan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, bagus itu, Bu.
Itu rencana yang bagus untuk mengklarifikasi, sehingga masalah akan segera selesai. Lalu, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, dan apa perannya? Ya, kalau boleh sih, saya ingin meminta bantuan Pak Gali. Pak Gali kan nanti mungkin bisa menemani saya untuk berbicara dengan kepala sekolah dan pengawas. Karena menurut saya Pak Gali juga uh, dikenal sebagai oleh kepala sekolah itu guru yang bijaksana. Jadi nanti bisa menemani saya untuk menyampaikan alasan saya kemarin dan menyampaikan klarifikasinya setelah saya menemukan jawaban tadi. Ya, bisa sih, Bu. Baiklah, Bu. Ya, saya siap membantu Ibu. Terus, kapan rencana Ibu? Waktunya itu kapan untuk menemui kepala sekolah? Waktunya besok, Pak. Jadi besok itu setelah pembelajaran selesai kan sekitar pukul 12:30 siang itu pembelajaran sudah selesai dan Pak Gali juga pasti sudah selesai. Jadi saya juga tidak mengganggu waktunya Pak Gali. Jadi terima kasih ya Pak Gali sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Iya, Bu. Sama-sama. Betul sekali sih, memang kita besok mencari waktu setelah pembelajaran selesai, sehingga tidak mengganggu proses KBM. Dan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil dan lancar ya. Ya, terima kasih Pak Gali. Sama-sama, Bu. Monggo, Bu Nurasana, ini di kasus 3 Ya, sudah siap menjadi disampaikan. pengamat. Monggo, Ini tadi, mohon masukan dan sarannya dan oh komentarnya, iya, tanggapannya. ini memang termasuk masalah yang langka ya, di mana di sini melibatkan ada pengawas, kemudian ada kepala sekolah. Nah, saya juga di sini lihat Bu Ariana ini mencari tempat curhatnya ini pas sekali ya, tadi ada kepada guru yang bijaksana seperti itu. Amin, amin, amin. Matur nuwun, Iya. Bu Ima. Baik, Mantap. ini sebagai pengamat di sini atas tadi praktek coachingnya ini yang dimana mempraktekkan dengan model Tirta. Saya lihat tadi untuk di tujuan, saya tadi mengamati dengan seksama. Di sini tujuannya sudah ada dan sudah cukup jelas. Yang dimana tadi ini maksud dan tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ariana. Nah, di sini juga coach juga sudah memberikan pembuka itu dengan mempersilahkan Bu Ariana untuk menyampaikan permasalahannya, sehingga di sini coach Bu Ariana ini dapat menyampaikan tujuan dari diskusi yang dimaksudkan ini jelas sekali, yaitu dengan pernyataan bahwa dia itu sedang ada masalah yang mengganggu pikirannya. Nah, berharap dengan menceritakannya kepada Pak Gali ini akan mendapatkan solusi. Nah, Pak Gali ini selaku coach juga sudah membuka sekali sehingga Bu Ariana ini dapat menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini juga tadi saya amati sudah cukup jelas dan ada dengan tadi terlihat dengan coach memberikan pertanyaan terbuka, juga pertanyaan yang fokus kepada tujuan, sehingga coach ini Bu Ariana ini dapat menyampaikan permasalahan yang dialaminya ini dengan nyaman. Kemudian coach ini juga sudah memberikan pertanyaan eksplorasi. Kalau boleh tahu apa yang sudah dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini tadi
jadi pertanyaan eksplorasi untuk menggali sebenarnya apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah dialami oleh Bu Ariana tadi. Kemudian Pak Galih ini juga sudah menggali informasi, jadi tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi mempersilahkan Bu Ariana ini untuk mencari tahu sendiri apakah sikapnya dengan tidak menggunakan buku teks itu sudah benar atau belum. Nah, ini tadi dengan pertanyaan, menurut Bu Ariana, apa tidak masalah jika mengajar tanpa menggunakan buku teks? Nah, ini di sini Pak Galih tadi sudah memberi kesempatan kepada Bu Ariana untuk mencari tahu sendiri, sudah benarkah apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Kemudian di rencana aksi ini tadi juga sudah ada dan sudah cukup jelas, yang dimana ini untuk aksinya ini, Koci ini merencanakan sendiri secara runtut untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kemudian Coach di sini juga sudah memberikan pertanyaan aksi berupa setelah Ibu mengetahui kebenarannya, lalu apa rencana yang Ibu ambil untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi di sini Bu Ariana menjadi berpikir dan tergugah setelah mengetahui bahwa sikapnya tadi itu keliru yang tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran, sehingga dia itu dapat merencanakan langkah selanjutnya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kemudian di dalam tahap tanggung jawab ini juga sudah ada dan jelas sekali, di mana coach tadi telah memberikan pertanyaan tentang komitmen dengan baik, dengan memberikan pertanyaan reflektif tadi berupa agar rencana Ibu berhasil, apa komitmen yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini ini membuat coach ini mau berkomitmen dan segera menyelesaikan masalah yang dialaminya, sehingga permasalahannya cepat selesai, apalagi ini menyangkut kepala sekolah dan pengawas. Seperti itu Pak Galih dan Bu Ima, hasil pengamatan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik, Bu Nur. Terima kasih, Bu Nur.